namanya siapa Pak? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Asalnya dari mana Pak? Asal dari Magetan. Magetan. Sadar kan Pak ya? Sadar kan? Gak ada masalah kan Pak ya? Tidak ada masalah. Pak, kacamatanya bagus Pak. Sering duduk nggak apa-apa Pak? Ada ditegakkan. Kacamatanya bagus. Belinya di mana Pak? Belinya di mana? Masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Nah, kalau seperti ini, ini sadar Pak. Ini sadar. Ingat namanya siapa, dari mana, istrinya siapa. Ini sadar. Nah, saya akan membuktikan ada memang yang dalam kutip kejahatan-kejahatan yang dipraktekkan di luar sana. Pak, ini kacamatanya punya siapa Pak? Punya Bapak ya? Punya sendiri. Punya siapa Pak? Punya pribadi. Punya pribadi. Pak, kacamatanya bagus. Bapak sering sholat 5 waktu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak percaya nggak kalau kita sedekah memberikan sesuatu kepada orang lain itu pahala kita dilipat gandakan? Percaya Pak? Percaya Pak. Pak, boleh dong kacamatanya disedekahkan kepada saya Pak ya. Karena saya jauh-jauh dari Jakarta, boleh Pak dikasih ke saya Pak ya. Boleh ya? Boleh Pak ya. Boleh dilepas Pak dikasih ke saya Pak. Boleh Pak ya. Boleh. Ini kacamatanya buat saya Pak ya. Boleh ya? Boleh ya. Ikhlas Pak ya. Ikhlas Pak ya. Oke. Saya sembunyikan dulu, saya ini taruh dulu. Pak, ini juga cincinnya Pak, boleh kayaknya bagus banget buat saya oleh-oleh ke Jakarta, boleh Pak ya? Boleh ya, buat sedekah ke saya. Sedekah itu pahalanya besar banget loh Pak, boleh ya? Oke. Ini belinya dulu di mana Pak? Mahal nggak? Mahal nggak? Mahal belinya di mana Pak? Boleh tahu Pak kalau masih ingat? Di Tanah Suci Lebanon. Di Tanah Suci Lebanon. Tapi sukarela kan mengasih ke saya, sukarela kan Pak ya, karena buat sedekah buat saya Pak ya. Oke, seperti itu Pak. Sekarang Bapak bawa dompet Pak? Bawa dompet? Dompetnya tak titipkan di tas. Oh, tasnya itu bukan? Oke, Bapak jam tangannya juga bagus, boleh tak? Jam tangannya dilepas juga Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dan nggak tahu kenapa ketika Bapak menyerahkan benda-benda itu ya nyaman aja, karena Bapak itu lagi sedekah gitu loh Pak. Ya Pak, buat saya nggak apa-apa Pak ya, ikhlas ya. Oke, seperti itu. Oke, Pak Yusuf lihat ke sini Pak, lihat ke sini ke tangan saya, lihat ke tangan saya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, 1, 2, 3, set. Lupakan semua yang terjadi, apapun yang terjadi lupakan aja, nggak tahu kenapa lupa aja. Seperti nggak terjadi apa-apa. Namanya siapa Pak? Yusuf Mas. Pak Yusuf. Tadi saya datang dari sini itu sekitar jam 11 sebelum Jumatan. Ini boleh tanya Pak, sekarang udah jam berapa ya Pak ya? Hah? Jam berapa Pak? Oh nggak bawa jam nggak Pak? Tadi jam saya. Jamnya di mana? Tadi pakai jam. Pakai jam nggak Pak? Pakai. Yang tadi pakai. Jamnya warna apa Pak? Casio hitam. Casio itu mahal Pak ya. Tadi rasa ngasih ke orang itu apa enggak sih Pak? Tadi mungkin ketinggalan di mana atau ngasih ke siapa gitu? Enggak. Terus ada ini yang lainnya enggak? Aku kayaknya tadi melihat Bapak waktu di depan tadi sambil pakai kacamata gitu. Bapak pakai kacamata enggak? Tadi saya taruh di sini Mas. Taruh di mana? Jatuh di bawah. Coba dicek Pak, ada nggak jatuh di bawah? Enggak ada. Di kantong-kantong, di tas mungkin Pak, di tas mungkin ada nggak? Dicek. Tadi saya taruh di sini. Di sini. Terus jam tangannya ditaruh di mana? Saya pakai di sebelah kiri sini Mas. Aduh, gimana ya? Mungkin tanya sama Pak Cik, kamu tahu. Coba mau tanya? Lucu Pak. Hilang kabel Pak. Tadi ini juga apa namanya? Dikasih aja Pak. Terus loh ini tangannya bekasnya ada bentuk-bentuknya habis megang cincin, pakai cincin. Betul Pak, saya tadi pakai. Terus gimana Pak? Tadi di sini Pak. Kan nggak ngerasain ngasih ke siapa gitu, nggak ngerasain Pak ya? Nggak ngerasain sama sekali. Pak ini jujur Pak, nggak kayak gini nggak settingan kan Pak? Beneran Bapak nggak ngerasain kan? Tidak. Yang ngasih ke siapa-siapa bener kan? Tidak ada settingan. Kita nggak tahu. Tadi di sini semuanya. Tapi sadar Pak, Bapak namanya siapa? Yusuf. Sadar kan Pak? Sadar sekali. Asalnya dari mana? Bagian cermin. Lah seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah proses-proses yang namanya genggam, hipnotis di jalanan ya seperti ini. Orangnya sadar nggak? Ya, sadar, tahu nama dia siapa, asalnya dari mana, tapi kondisinya seperti ini. Coba tadi namanya Pak C Pak ya, coba ke depan, bisa nggak
nyembuhin misalnya, kalau tiba-tiba ada yang gendam seperti ini, bisa nggak sembuhin gitu? Coba, bisa nggak? Kalau orang lain cara nyembuhinnya gimana coba? Sadarin, oh cincin kamu itu nggak hilang, cincin kamu itu dikasih ke saya atau siapa gitu, sembuhin aja. Coba, bisa nggak? Selain saya nyembuhkan, kalau disembuhkan orang lain, kira-kira bisa atau tidak coba? Mau baca ayat, mau apa, metodenya silakan. Yang penting gimana? Boleh. Mana siapa? Salah? Ini dapat tadi jam tangannya dikasih ke siapa? Apa hilang karena naruh di mana gitu kan enggak? Enggak ingat, Pak. Tetap enggak ingat, Pak. Masih penasaran, mau coba lagi menyadarin, Pak. Menyadarin coba meyakinkan, oh ini gimana boleh, Pak. Bagaimana tadi yang di sedekah tadi sama orang luar tadi? Itu di sini, Pak. Kalau sedekah itu kita sadar, tapi yang ngambil siapa nggak tahu. Di sini tadi itu bukan Pak Yusuf sedekahin sama orang-orang. Enggak dikasih. Coba mau nyadarin lagi, Pak. Bisa nggak coba kalau bapaknya nyadarin bisa? Oh, penasaran nggak? Ini panas. Bismillah. Udah sembuh. Normal kan, Pak? Normal kan? Namanya siapa, Pak? namanya Yusuf. Nggak ada masalah kan yang Pak? Tidak ada. Jam tangannya tadi di mana, Pak? Ada jam tangan saya masih ke siapa gitu nggak? Tadi itu saya sedekah. Nah, sama siapa? Ingat nggak? Kasih ke siapa itu? Nah, coba. Nah, Pak Henry tadi. apa sama Pak Henry mungkin? Tadi nggak ngaku namanya kok. Jam tangannya. Pak Henry bawa jam tangan mungkin. Coba Pak. Jadi seperti ini, boleh silakan dulu, bertepuk tangan. Ayo, nah, jadi seperti ini, Pak. Nah, kalau terjadi di sini, entah itu saudara kita, teman kita di luar sana, ya caranya itu mau kita baca-bacain ayat, mau kita ruqyah nggak bisa, Pak. Karena ini murni seni komunikasi. Ketika seseorang sudah terakses pikiran bawah sadarnya, setelahnya kita masukkan program-program, entah itu programnya apa ya, tapi kayak gini jangan ditiru, Pak ya. Jangan ditiru, untuk mengedukasi saja, Nah, kita hipnosis, kita konsennya di hipnoterapi untuk pemberdayaan, untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Tapi memang untuk perlu diedukasi seperti ini ada. Dan caranya menangkal atau menghindari kejadian-kejadian seperti ini seperti apa sih, Pak? Gitu. Biar terhindar dari yang seperti ini, caranya gimana? Caranya pertama, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Pertama ya, saya tadi melatih fokus, pura-pura melatih fokus dan lain sebagainya, itu memaksa Bapak Ibu itu agar percaya dengan saya gitu, agar mengikuti kata-kata saya gitu. Nah itu kuncinya kalau di luar ketemu dengan orang yang baru, nggak usah dihiraukan. Kalau udah mulai, Pak dari mana Pak, asalnya dari mana, itu masih wajar. Tapi kalau Pak tujuannya mau kemana Pak, terus bawa dompet nggak apa-apa segala macam, itu segera diputus pola dengan cara apa? Pura ambil handphone, ntar Pak ya, saya mau nelpon anak saya dulu, nelpon istri saya dulu. Jadi komunikasi terputus. Nggak ada komunikasi lanjutan. Dari situ kita mengulang sugesti lagi nggak bisa, seperti Ibu Nita tadi. Begitu sugestinya sudah putus, saya sugesti lagi nggak bisa karena sudah melawan dan putus pola itu tadi. Makanya segera saya kembalikan. Paham ya Bapak Ibu seperti ini ya? Sampai sini paham. Nah itu tadi seperti Pak Yusuf di sini. Ini kalau ada saudaranya yang didapatkan seperti ini, cara penyembuhannya gampang sekali. Cuman seperti ini, Pak Yusuf tadi nggak sadar sama sekali, ngasih benda-bendanya kesayangannya ke siapa, nggak sadar ya, nggak ingat juga. Pak Yusuf, lihat saya Pak, lihat saya, hitungan ketiga normal, 1, 2, 3, normal, ingat semuanya. Yang lain siapa? Yusuf Mas. Yusuf, tadi ngerasa ngasih benda-benda ke siapa nggak Pak? Ini jam tangan siapa Pak? Jam tangan siapa Pak? Jam kami Mas, kebetulan jam kami. Jam kami, silakan Pak. Terus ada lagi nggak Pak benda yang hilang dari badannya? Ada cincin sama kacamata. Cincin sama kacamata ini Pak. Kok bisa pindah ke saya Pak? Tadi gimana tuh? Kok dikasih ke saya? Kalau mahal itu gimana kalau saya bawa pulang ke Jakarta gitu kan? Saya yang untuk Bapak yang dirugikan gitu nanti. Nah itu tadi Pak prosesnya. Tetap di luar sana itu ada proses komunikasi.
Makanya kalau di luar ada orang-orang yang sok kenal, sok deket, Bapak dari mana, asalnya dari mana, oke lah, masih nanya sebatas itu. Tapi kalau udah mulai, Pak, pesawatnya jam berapa Pak? Gitu bareng aja sama saya Pak ya, nanti saya juga satu arah sama Bapak gitu. Terus udah mulai menjuru-menjuru yang komunitas yang intens, nggak berhenti-berhenti. Kayak saya dari tadi kan saya, Pak, gini Pak ya, lupa namanya Pak ya, apa segala macam. Saya usahakan nggak putus komunikasi. Nah, sekarang sudah tahu tekniknya Bapak Ibu. Ketika ada seperti ini, pertama, ketika ada orang mencurigakan, segera putus pola komunikasi. Dengan cara Pak, nanti dulu Pak ya, saya menelpon istri saya menelpon anak saya gitu. Dia ngulang lagi udah nggak bisa, karena polanya udah nggak kesambung, pola komunikasinya. Ya, paham Bapak Ibu ya. Dan jangan mudah percaya sama siapapun yang baru dikenal. Karena saya lihat Pak Yusuf ini tingkat kepatuhannya itu tinggi. Jadi itu tadi. Nah, tingkat kepatuhan seperti Pak Yusuf ini sebenarnya orang yang mempunyai kelebihan, mau memprogram dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih positif itu sangat bisa. Tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Seperti itu. Pak Yusuf, Siap. tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah. Saya minta maaf kalau misalnya ada kekeliruan, kekurang sopanan dengan Pak Yusuf. Saya minta maaf. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa silaturahmi lagi. Terima kasih Mas. Pak Yusuf, terima kasih banyak. Silakan berdiri dan boleh duduk kembali. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Yusuf. Nah, jadi itu Pak. Jadi